Lalu jika sudah menikah, katanya harus ada keterbukaan dan kejujuran. Lalu apakah seorang suami istri boleh saling menceritakan masa lalu hubungan dengan mantannya dulu? Bagaimana jika salah seorang dari suami istri itu memancing pertanyaan yang menjurus ke masa lalu? Bolehkah berbohong atau lebih baik diam? Jangan dijawab, saya sudah bilang tadi jawabannya kan. Jangan dijawab dan tidak perlu. Antum yang hadir sini, teman-teman yang sudah hadir di taklim harus tahu. Jangan pernah nanya pasangan, kamu dulu pernah pacaran gak? Kamu pernah dicium gak? Kamu pernah disentuh gak? Gak usah, untuk apa nyakitin hati antum? Ini loh sekarang istri saya depan mata saya, alhamdulillah nikmatin. Udah, ini loh suami saya sekarang saya nikmatin, selesai. Gak usah tanya yang masa lalu, ke depan. Bagaimana caranya masuk surga, gitu kan? Itu aja. Bolehkah kita bertanya dengan tidak berniat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya? Sama ini, gak usah nanya. Misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya. Apakah kamu pernah berzina? Lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aib? Jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya. Saran saya nggak usah nanya. Dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu. Saya sudah pernah bilang, sebelum ikhtiar doa dulu. Sebelum ke dokter doa dulu. Supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah, ini salah. Jadi sebelum menikah memang minta sama Allah petunjuk, ya Allah kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah orang-orang yang perawan misalnya, memang mau mukminah, gitu kan? Orang yang seperti ini kita minta kriterianya sama Allah SWT, itu bukan mustahil. Jadi pada saat pun ada gambaran datang kita udah tahu, oh ini memang mungkin yang terbaik. Dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan, gitu kan? Memang kenapa? Gitu. Itu kan selaput selesai. Gitu. Apa masalahnya gitu? Artinya gini teman-teman sekalian, kalau antum memang sudah mau nikah, taunya dia masih perawan, ya sudahlah, alhamdulillah menikah. Ternyata setelah menikah tidak seperti itu. Kita lihat sekarang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan. Orang ini keadaannya sekarang seperti apa? Oh dia sudah akhwat, dia sudah salihah, dia sudah baik, ya sudah. Semoga Allah maafkan kamu, gitu kan? Dan kita jalani rumah tangga ini dengan baik-baik. Tolong jangan ada masalah. Udah selesai. Tidak usah jadi beban, ceraikan, gitu kan? Tidak perlu. Kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk, gitu kan? Orang itu buruk. Maka itu lain, gitu kan? Mencurigakan, membuat hati tidak tenang itu lain. Kan? Ada kasus di Saudi, begitu dia masuk malam pertama dengan istrinya, kisah nyata. Ya. Baru dia masuk, ya, mungkin sehitungan 10 menit, 15 menit dia keluar dari kamarnya, lalu dia mengatakan pada orang tuanya, saya sudah ceraikan istri saya ini. Tanya sama orang tuanya, kenapa kok bisa begitu? Baru nikah, baru buang biaya banyak. Dia bilang, ini istri saya bukan cuma curiga sama dia, sudah yakin. Begitu saya baru mau sentuh dia, langsung dia tanya, kamu mau berhubungan biologis gaya Prancis kah, gaya Itali kah, gaya ini kah? Sudah paham semua nih, gitu kan? Dan menakutkan sekali cara ngomongnya. Mengatakan kalau langsung tanpa sebab, udah mengatakan pernah berteman sama, berpacaran sama orang dari ini, orang dari situ, orang dari sini. Wah ini sudah kacau semua nih. Dia merasa tidak tenang dengan itu hak dia, boleh saja, gitu kan? Tapi saya sudah berikan tadi solusi yang terbaik. Makanya sebelumnya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat tentang imunisasi atau vaksin? Saya tetap katakan kembali kepada hukum dasarnya. Cari tahu teman-teman, tanya. Jangan tanya ke saya hukumnya, tanya kepada teman-teman medis. Ini kira-kira seperti apa sih? Gitu. Tanya kepada mereka, seperti apa? Kalau memang ada bahan-bahan mencurigakan saja, syubhat tinggalkan. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi, anak-anak saya awalnya memang yang saya tidak tahu dulunya, saya belum pernah baca-bacaan tentang masalah adanya hal yang mencurigakan, maka saya masih vaksin. Tapi alhamdulillah anak saya 2 terakhir tidak pernah saya vaksin dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga, masya Allah tidak ada masalah gitu. Saya pernah baca dapat informasinya kalau tidak salah di majalah Bekam ya. Antum bisa cari edisi majalah Bekam, ditulis oleh teman-teman kita di dai-dai di Jakarta. Itu ada judul khusus membicarakan masalah vaksin dan pendapat para ulama, penelitian para dokter-dokter muslim yang memang merasa itu perlu disampaikan kepada umat. Semenjak itu saya tinggalkan, saya pribadi. Saya pernah melihat orang meninggalkan majelis ilmu dengan mengangkat tangannya. Apakah itu adab? Iya, itu adabnya. Bagus sekali itu. Ya. Pamit sama orang itu untuk keluar. Dan ini sering dilakukan di majelis-majelis ulama, baik dari kalangan tabi'in, salaful ummah, dan juga sampai sekarang ini. Bagaimana cara menasihati teman yang homo dan lesbi, sementara kita diharuskan menjauhinya? Saya bilang tadi, kalau memang ada pertemanan selama ini, boleh ditelepon, dibahasakan. Saya ikut pengajian tadi, saya dengar
bahwasanya itu yang kamu lakukan haram, tidak boleh, dan itu penyebab kaum Lut dihancurkan. Maafkan ya, saya mau bicara, saya menyampaikan hukum syar'i. Dan saya mengajak kamu untuk taubat, gitu kan. Dan itu berbahaya, kalau kamu meninggal hukumannya berat. Di dunia pun kamu bisa rasakan berkah hidup kamu akan diangkat. Ya sudah, ini urusan saya. Oke, kalau begitu mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Saya tidak bisa interaksi karena memang dilarang dalam agama. Kamu sombong, kamu ini, ya sudah, terserah. Ya terima kasih, assalamualaikum, tutup telepon. Memang begitu. Tapi bukan berarti kita sengaja mencari homo dan lesbi lalu kemudian kita nasihatin, nggak perlu. Nggak perlu. Apakah batasan di mana sudah seharusnya kita menjauhi orang yang homo? Misalkan harus satu tim dalam satu proyek. Ya, harus menghindar teman-teman sekalian. Pokoknya usahakan menghindar, tidak boleh tidak menghindar. Tidak boleh. Interaksi sama mereka tidak boleh, hukumnya tidak dibenarkan dalam agama Islam.